Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang urutan-urutan tata caranya dimulai dari wudhu sebagai syarat sahnya mengandung banyak keutamaan. Maka dari itu kita pun juga sudah mempelajari tentang hukum-hukum seputar sholat, tata cara takbir sampai tata cara salam, termasuk juga bacaan-bacaannya. Maka kita berharap dengan mempelajari pembahasan pada malam hari tentang penjelasan bacaan-bacaan sholat agar sholat kita lebih maksimal lagi, lebih berkualitas lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita lebih banyak lagi dinilai kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya sholat adalah tiang agama dan penopangnya adalah khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyematkan mahkota berupa mahkota keberuntungan, mahkota kemenangan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mendapatkan keberuntungan karena salatnya berkualitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Maka sesungguhnya salat yang tidak hadir rasa khusyuk, maka seperti jasad tidak ada ruhnya. Ya. Seperti taman-taman, kebun-kebun, sawah yang tidak ada airnya. Atau juga seperti hewan tunggangan yang tidak memiliki kaki. Maka betapa pentingnya seorang yang sholat muncul pada dirinya kekhusyuan. Maka untuk pentingnya hal ini, yakni hadirnya khusyuk ketika seorang hamba sholat, ulama salafus saleh terdahulu memiliki perhatian sangat penting berkaitan dengan masalah ini. Salah satunya cara-cara agar seorang sholatnya maksimal, cara-cara atau tata cara agar seorang sholatnya berkualitas. Salah satu saran untuk menuju sholat yang berkualitas, seseorang memahami bacaan-bacaan dalam sholat. Kita dulu sudah mempelajari hal penting berkaitan dengan sholat, yang sifatnya wajib, yang sifatnya sunnah, bacaan yang seharusnya dilakukan ketika sujud dan ruku. Itu sudah luar biasa. Artinya secara hukum fikih sah karena terpenuhi, bahkan mendapatkan afdoliyahnya, sunnah-sunnah yang diamalkan. Maka tidak ada salahnya, bahkan bagian dari kebutuhan ketika seorang sholat memahami apa yang dibacanya. Ya, karena ada orang yang ketika sholat dia baca tapi hatinya tersibukkan. Lisannya membaca bacaan sholat, membaca takbir, membaca tahmid, membaca tahiyat, tapi hatinya tersibukkan dengan urusan yang lainnya. Maka ulama, orang-orang saleh terdahulu memberi perhatian khusus terhadap masalah ini. Maka khusyuk ini memiliki sebab jemaah sekalian. Yang terpenting adalah pertama merenungi bacaan yang dibaca.